Pagi guys, kita sekarang berada di kebun durian. Nama kebunnya apa ya? Alam Farm. Alam Farm. Oh, karena ini punya Bapak Alam. Nah, depan kita ini disambut dengan durian musangking yang lagi nggak sehat ini. Kemarin ada satu udah jatuhan. Tinggal dua yang. Kang, ini nggak sehatnya kenapa nih, Kang? Sebenarnya kan saya juga belum lama nih. Siapa ya ini ya? Perkenalkan diri dong. Halo, saya Wahyu. Oke, Pak Wahyu. Saya cuma ngedampingin aja. Jadi ini awalnya kan kalau orang Jawa bilang atau orang Sunda bilang ngecembeng gitu ya. Bacek. Becek lah gitu. Jadi airnya kata orang Sunda nggak banting ke sana. Jadi airnya banyak di sini. Terus perakaran timbul. Harusnya 1,5 meter itu ke sana itu akar jangan ada yang timbul. Diaruk. Air harus bablas. Makanya ini juga bukan merangas ya. Memang jadi pada rontok karena waktu berbunga pertama kita tanya ke yang punya ini mau dibuang atau gimana karena pohonnya nih belum sehat. Udah biarin aja ya, akhirnya seperti ini. Ini berarti bunga yang kedua. Udah mulai fruit set juga. Bunga ketiga, nanti mending kita buang. Kita fokus ke sini aja bunga yang kedua. Karena untuk bunga itu biasanya dia 4 tahap, Kang Mukti. Apa tahapannya? Maksudnya tuh ada 4 tahap anakan bunga itu. Pertama, kedua, ketiga, bunga susulan gitu kan. Biasanya yang kita jadikan itu bunga untuk pertama dan kedua. Bunga susulan yang ketiga, keempat kita buang. Ya. Ada 4 tahap sesi flowering. Ya. Kadang-kadang kan kita senang berbunga terus. Padahal yang bagus itu yang pertama sama yang kedua. Nah ini jadi pohonnya di sini campur bagusnya karena durian itu kan tanaman hutan. Jadi dia harus heterogen, harus campur berbaur. Jadi ini ada oci, ini ada musangking juga nih. Ini udah mulai fruit set nih kebanyakan kamu. Nah tadinya memang, nah ini udah agak mendingan nih. Daunnya udah agak mulai hijau. Nah ini tadinya kena ada kanker juga dikit, tapi udah kita obatin, udah mulai kering. Nah ini udah mulai fruit set nih. Mudah-mudahan nih di batang-batang yang besar lumayan. Ini yang ada ocinya. Jadi kita sama sekali nggak polinasi. Nggak ada polinasi. Kebayang dong kalau misalnya kita sekian, ini kurang lebih 280-an sudah keluar bunga semua. Ada oci, ada bawor dikit. Ini ada musangking sama oci di sini kebanyakan. Ini udah ada flowering juga, udah pada fruit set. Ini apa? Ini oci. Ini juga oci ada yang udah gede, Kang Mukti. Nah, ini bunga keduanya juga banyak. Udah ada yang ada. Ini saya kasih name tag Mukti ya ini ya. Nah ini nanti kita nabari barangkali teman-teman katanya si bos itu rencananya dia mau sistemnya itu makan durian di kebun. Oh gitu. Ya. Jadi buah nggak dikeluarin ya? Ada juga dikeluarin, tetapi misalkan nih kita mau booking nih, saya misalkan hari Sabtu atau Minggu kita pengen makan di kebun. Atau nah kan di sini kan nanti ada tertera nih pohonnya nomor berapa. Bisa juga kita booking. Misalkan nih saya pengen pohon yang blok C misalkan nomor 31 ya. Kita nanti cek tiap minggu udah yang jatuhan atau belum gitu. Rencananya sih seperti itu katanya. Oke. Tapi ya mudah-mudahan berhasil. Kita jual juga keluar. Ini udah mau menghitam ini. Ya. Lumayan nih, bunganya cukup banyak. Lumayan. Ini baru umur 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Baru 4 tahunan. 4 tahunan lebih. Ini pakai paklo nggak ini? Alhamdulillah enggak. Nggak. Dari tahun kemarin pun memang amanat yang punya kebun nggak boleh pakai paklo. Nggak
Nggak boleh pakai paklo. Yang jelas pembungaan juga hampir sama teman-teman pekebun yang lain, Kang Mukti. Tapi kita yang lain kan kadang ada campurannya MKP. Tapi kita pakainya DKP. Saya spill ya. Kita nggak pakai MKP, pakainya DKP plus katalisator. Itu yang paling penting. Oke, apa sih kepanjangannya DKP itu? Dikalium fosfat. Dikalium fosfat. Jadi di atasnya double. Bukan, di atasnya monokalium. Ada monokalium fosfat, di amonium fosfat, ada dikalium fosfat. Nah, kita agak atasnya lah. Gitu. Tapi harganya juga sangat bersaing. Gitu. Sama. Berarti di atas MKP berarti? Dikit lah, tipis. Cuman nggak signifikan lah. Tapi yang jelas yang penting itu kita waktu saat pengocoran program pembungaan itu ditambah katalisator, Kang Mukti. Katalisator itu apa dan nah, apa itu ini banyak pekebun tahu kalau misalkan mau masuk program pembungaan itu unsur hara P dan K yang tinggi kan. Sedangkan kebanyakan unsur P itu sebenarnya sudah tersedia dalam tanah, tetapi terikat dalam tanah oleh zat besi. Nah, jadi biarpun kita kocor habis-habisan, kasih perlakuan unsur P yang tinggi, dia terikat, jadi terserap hanya sekitar 20%-an. Nah, katalisator ini gunanya untuk melepas kuncian di zat besi ini untuk unsur P. Jadi supaya unsur P-nya ini naik semua ke atas. Nah, itu yang penting. Banyak yang tahu kalau misalkan untuk pembungaan itu unsur P sama K yang tinggi. Kita geber terus, tetapi nggak paham. Unsur P itu sebenarnya sudah banyak tersedia dalam tanah. Cuman dia terikat. Terkunci lah. Gitu. Nah, katalisator ini gunanya untuk melepas kuncian unsur P ini dalam tanah supaya terserap ya, sama akar. Kalau boleh saya tambahkan ini ya, P itu pada saat kita mupuk rutin bulanan itu tidak terserap. 100% terserap. Betul. Oke. Yuk sambil jalan. Ngomongnya nggak pakai mic jadi aku akan teriak-teriak ya. Boleh. Ini dah. Yang satu rusak. Ini masih ada ke sana, ke blok F. Ini sengaja didobel nih, nggak dibuang satu. Ini didobel dulu katanya. Pengen tahu sampai gedenya seperti apa. Padahal udah V gitu. Ini hampir semua ini bunga pertama dan kedua. Karena bunga pertamanya rata-rata sudah fruit set kamu. Ini kita udah keluar. Bunga kedua ya? Kalau yang ini bunga kedua. Bunga kedua. Ini blok oci semua nih. Oci ada musangkingnya juga ada di depan. Di depan ini ada musangking nih. Nih. Ini pohon 4 tahunan kamu. Ini musangking nih. Sama 4 tahunan juga tapi bunganya udah mantap nih. Nah, ini. Ini tahun 2020 tanamnya. 2020. Betul, ini musangking. Sehat banget nih pohonnya. Boleh dicek. Saya yang suka bunganya di sini tuh gemuk-gemuk. Ya. Bunganya seger, gemuk. No paklo lo ya. Hah? No paklo lo ya. No paklo Ya, kita. Mungkin kelihatan kali. Bunganya itu rimbun dan pendek-pendek. Kalau ini kan betul. Daun juga sehat, alhamdulillah. tuh guys. Sebenarnya setiap pekebun juga masih mencari pola, Kang. Mencari pola pemupukan, pemberian nutrisi yang baik, yang komposisinya tepat itu sebenarnya semua tiap pekebun itu masih cari pola. Ini musangking udah keluar juga, udah mulai keluar bunganya, ketamnya udah mulai keluar lagi. Ini juga musangking, udah keluar lagi Kang Mukti. Pohon ini hampir sama tahun 2000-an, 2020. Ini 2020. 4 tahunan kita udah mulai berbunga besar-besar. Ini yang oci. Kemarin sih terlalu kering ya, kekeringan. Oh ya? Ya, terlalu kering. Habis air di atas? Habis. Jadi waktu pengocoran pun harusnya kita kasih 30 liter, kemarin cuma sekitar 20 liter kita. Sekitar 20 liter. Ini oci sama nih tahun 2020-an Kang Putih. Ya, alhamdulillah. Udah mulai keluar. Oci guys, oci. Wih,
daunnya tebel-tebel, bro. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya minimal 6 bulan ke belakang sebelum program pembungaan itu unsur hara itu sudah masuk apa belum, sudah memenuhi ambang batas minimal untuk mereka berbunga atau belum. 6 bulan sebelum berbunga? Minimal, harusnya setahun. Ini berarti kan udah usia masuk sebulan ya? Sebulan. Sebulan ya? Sebulan. Sebulan. Nah, kalau bicara 6 bulan, apa nih? Unsur apa nih? Nah, jadi kalau untuk masuk program pembungaan untuk umur 3 tahun, 4 tahun ya di kita ya. Kita sistemnya kan sama Pak Haji Alam itu bukan konsultan. Kita sistemnya kolaborasi. Oke. Nah, jadi misalkan kita kasih kisi-kisi kalau untuk program pembungaan itu unsur N, P, dan K-nya itu minimal ambang batasnya harus terpenuhi dulu. N-nya misalkan berapa ribu gram per pohon per tahun. Nah, P-nya berapa ribu gram per pohon per tahun, K-nya berapa ribu gram per pohon per tahun. Kebutuhannya nih. Itu kita hitung dulu, makanya kita perlu histori 6 bulan ke belakang itu udah dikasih apa aja si pohon. Nah, ngitungnya based on apa nih? Diameter batang atau usia uji pohon? Tanah dulu. Uji tanah. Uji tanah. Uji tanah dulu. Kan nanti ketahuan tanah di kita ini unsurnya apa aja yang tersedia. Tapi untuk hitungan standar normal, bukan baku ya, normalnya itu di rata-rata kurang lebih unsur N-nya itu antara 2000-an. 2000 apa? ppm? 2000 gram lebih lah. 2000 sampai 3000 gram per pohon per tahun. Oh. P-nya kebutuhannya. P-nya itu antara 1500 sampai 2000 lah. Nah, K-nya yang tinggi. K-nya berapa? Sekitar 4000-an. Sekitar 4000-an. Nah, makanya di situ kenapa di pupuk itu ada tulisannya komposisinya NPK, N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Nah, di situ kita hitung. Gitu, Kang Muti. Ya. Benar. Nah, itu kalau N anggap aja 2000, P 1500, K-nya 4000. Ini pupuk apa nih yang cocok nih, yang masuk nih? Semua pupuk sebenarnya masuk. Kita ambil dulu yang kebutuhan paling kecil. Misalkan unsur P. Ya kita mau misalkan 16. Kalau misalkan dikasih 1 kilo misalkan ya, 1 kilo per pohon per bulan. Dengan triple 16 atau triple 15 gitu atau triple 20 misalkan. Jadi dalam 1 kilo itu berarti dia hanya ada 16%. Berarti 160 gram per pohon. Dalam 1 kilo. Kebayang kalau cuma mupuk 1 kilo dalam 1 tahun nyampe belum 2000? Belum. Nah, itu. Baru 1600. Ya, itulah. 1600 tambah 320. Hampir lah. Itu kalau 1 kilo. Ya, kalau 1 kilo. 1 kilo. Sekarang ada lagi nih. Apa? Kalau penyerapannya 100%. Betul. Belum leachingnya ya. Belum run off. Betul. Belum terikat sama unsur yang lain. Jadi kebanyakan pekebun juga itu, kita kasih 4 kilo, kita kasih 3 kilo per bulan. Tapi mereka tidak punya standar pohon untuk berbunga atau untuk berbuah itu kebutuhan N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Oke. Itu dulu yang harus berarti misal kita pukul rata ya untuk pohon segini. Kita tembak berapa kilo nih? 2 kilo. 2 kilo. Per bulan. 2 kilo pemupukan NPK dengan, per bulan. Dengan pohon 3 sampai 5 tahun lah, 4 sampai 6 tahun lah. Nah. Ini ada juga bawor Kang Mukti nih. Ini udah pada gede nih. Bawornya udah lumayan. Ini ada 8 biji. Ini bunga kedua udah mau fruit set juga, udah mulai ada yang fruit set. Nah, kalau yang kayak gini yang bingung kadang kita tanya, ini mana yang mau dipilih? Mau buahnya yang akan kita rawat atau bunganya yang akan kita rawat? Nah,
dua-duanya dong yang kita. Nah, yang punya kebun dua-duanya. Siapa tahu bunga kedua juga bagus. Nah, itu programnya, makanya kita bingung. Makanya kita program masuk bunga atau masuk buah nih? Ini double. Semprotnya kita pakai program untuk pemekaran bunga. Kocornya kita pakai program untuk pembesaran buah. Kita lagi coba karena kan kita mencoba untuk memenuhi keinginannya yang punya kan. Udah biarin aja semua, ya udah. Karena kita suruh milih juga kan nggak ada pilihan, suruh semuanya, ya udahlah kita cobanya seperti itu. Jadi nanti kalau rasanya agak ambiar ya itu konsekuensi yang diterima. Karena kan milihnya bunga dulu ya katanya, yang suruh pada mekar semua, pada fruit set. Ya udahlah kita jadi double perlakuannya. Udah jadi juga susulan bunga keduanya. Udah lumayan, udah bagus-bagus, udah gede-gede. Sama sini ada bawor, ada oci juga. Oci udah ada yang mulai keluar, musangking. Kebanyakan bawor sih yang di blok A atas. Itu musangking udah ada 2 yang udah besar. Ini bunga keduanya baru keluar nih, ada yang besar cuma 1. Kebanyakan oci, tapi selang-seling. Musangkingnya nggak terlalu banyak, kebanyakannya oci. Elektron. Lumayan. Dahnya. Ini masih umur, ini baru 5 tahunan. Ini buah untuk yang kedua kali. Ini untuk berbuah yang kedua kali, Kang. Ini blok A. Ini justru ini lebih muda nih. Ini tanam 2021, 3 tahunan. Iya. Nih April 2021. 3 tahunan lebih. Tapi udah ada yang fruit set juga nih. Bunganya kalau nggak pakai paklo tuh panjang-panjang, gede-gede, keker-keker. Dia nggak gerombol ya? Ya, nggak gerombol. Dia apa ya? Secukupnya aja dalam satu dompolan itu. Karena dia nggak dipaksa. Kita hanya mesti mulus saja. Ini yang masih vegetatif. Ini masih luas ke sana. Jadi yang kerjanya ini sekarang bukan kebagi ya, konsentrasinya semua ke yang sudah bunga. Yang vegetatif akhirnya sama yang stuck itu agak nggak kepegang, nggak ngalah dulu lah. Jadi porsi waktunya yang agak sedikit. Nggak kebagian. Agak sedikit lah, paling juga sehari 2 hari. Karena fokus semua kita ke bunga. Ke pohon-pohon yang ya mudah-mudahan Kang Uti. Ini blok A juga udah ada yang mulai fruit set. Itu ini mantep nih di pohon, di dahan-dahan yang ini malah bunga ketiga, malah mau keluar lagi bunga kedua. Ini 2019 5 tahunan. Nih dahannya udah segede gini, udah gede. Makannya cukup. Udah mulai fruit set. Ada beberapa. Ini bunga keduanya masih keluar juga nih. Ini kalau proses begini ada masuk pupuk lagi nggak? Belum. Atau nunggu nanti? Nanti dulu. Fruit set. Jadi kita fruit set dulu. Di pentil ya? Di pentil. Di pentil baru masuk. Baru masuk kita. Pupuk pembesaran ya? Pembesaran buah yang tabur ya. Buah itu gimana tuh, Kang? Paling kita, maksudnya triknya ya, P-nya yang kecil. Unsur P yang kecil. Grower ya? Ya semacam itu. Ya. Pokoknya terserah speknya mau apa, yang penting P-nya yang kecil. Karena biar nggak terlalu besar si bijinya. Betul.
seperti itu. Mau produk apa aja, yang penting NPK-nya itu SOP base. Cuma pupuk bagus. SOP base. Bukan MOP. Unsur K-nya, kandungan K-nya bukan yang MOP, tapi yang SOP. Terserah mau pakai pupuk apa aja. Yang penting SOP base, P-nya kecil. Kalau di kita ya pakainya, tapi kan beberapa kebun juga kan beda-beda lah. Monoamonium. Potasium. Jadi itu kalium chloride lah. KCl. Kalau SOP berarti kan kalium sulfat. Yang sana sih masih vegetatif. Kalau KNO3 itu kalium nitrat, Bang. Ya udah normal udah. Ya, mudah-mudahan lah memenuhi target yang punya kebun. Ini nggak ekstrim-ekstrim juga ininya. Pruningnya nggak ekstrim kita di sini. Masih baik banget lah pruningnya. Nggak ekstrim. Bunganya sehat-sehat. Kalau bunganya sehat-sehat kan kerontokannya nanti juga minim. Karena bunganya nggak dipaksa. Ya masih banyak yang perlu diperbaiki Kang Mukti. Masih lah, kita tenaga kerja juga terbatas. Masih perlu belajar lah sama yang senior-senior lah. Yang sudah 2, 3 kali, 4 kali punya buah. Ini kan baru buah yang kedua kali. Kita masih terus gali ilmunya. Ini juga udah ada yang bunga pertama, udah ada yang jadi nih satu nih. Nah, itu yang senangnya. Daun hijau, tebal, bunga keluar, buah juga ada. Jadi nggak merangas kesannya. Ini oci. Udah ada yang keluar nih lumayan 2. Ini bunga ketiganya masih aja maksa keluar. Udah mulai fruit set. Sini juga lumayan Kak Putih. Ya, sama. Sana blok G. Ini blok B, sana ada blok G. Ada sebagian yang udah keluar bunga. Ini juga udah mulai pada mekar, bunga kedua juga mulai keluar lagi. Ini nih yang fruit set ini mulai nih. Blok B nih. Nomor 22. Ini pohon yang 5 tahun. Ditarget katanya 20 biji. Nggak usah banyak-banyak. Bunga keduanya juga soalnya keluar lagi. Ya, bunganya keluar lagi, bunga keduanya. Tapi masih kosong. Ya. Atasnya lumayan lah. Jadiin 20 juga lumayan. Banyak. Bisa lah ini 50. Janganlah 50. Terlalu ekstrim. Ya mudah-mudahan sampai akhir tahun lah, sampai tahun baru kita ada buah. Asik. Mudah-mudahan. Nanti kita review juga Kang Mukti untuk rasanya. Rasa ocinya gimana, apa ada yang bantat. Nanti kita hitung kegagalannya berapa persen dari jumlah buah yang kita panen. Biar buat kita acuan tahun depannya. Ya, biar lebih baik ya. Biar lebih baik lagi, makanya kita didata nanti per pohon ada berapa biji, ada berapa buah, yang defect rate-nya ada berapa, yang bagusnya ada berapa, kita hitung, ada persentasenya. Biar acuan kita untuk tahun depan, oh berarti kita kurangnya ini, kurangnya itu. Nah, biar lebih baik lagi lah. Kan kita masih belajar nih, baru musim kedua nih berbuah. Makanya nanti Kang Mukti juga jangan pelit ilmu. Kalau dapat dari entah itu dari Pak Harjanto, Ko Aji, biar kita kolaborasi lah kata saya juga. Biar penikmat-penikmat durian itu benar-benar menikmati durian yang enak. Gak usah mereka harus ke jauh-jauh ke Malaysia lah.
Di sini juga